Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 akuntansi 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Dewi Ara sebagai pewawancara. Saya Ayong Giar sebagai sekretaris. Saya Kania sebagai wawancara 2. Saya Devion Rajia sebagai editor. Saya Sarfatima Asyara sebagai kameramen. Selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Kania dan saya dari kelas 11 Akal 2 dari SMK Negeri 1 Susukan. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Tentang analisis peluang usaha. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke Pak, langsung aja ke pertanyaannya satu ya Pak. Menurut Bapak nih, keunggulan produk atau jasa yang Bapak tawarkan dibanding yang lain? Maksudnya data ini Iya. banyak perbedaan itu dari harga terjangkau sama anak sekolah. Iya. Oke Pak, ke pertanyaan yang kedua. Dari pengalaman Bapak nih, hal apa yang membuat dagangan bisa tetap diminati pelanggan? Yang pertama kalau saya terutama tuh mutu, maksudnya rasa. Kalau rasa itu istilahnya memang kalau di pokok kan semua cabai segala macam kan ada yang naik, ada yang turun. Iya. Tapi saya tuh segitu, nggak saya kurangi, nggak pak, saya takar semua dan mulai bawang putih segala macam kita segitu. Walaupun itu harga naik, tapi saya tetap itu aja. Tapi prinsip saya kalau jualan itu tetap aja ada yang bahan pokoknya ingin naik, ada yang turun, nah, itu aja. Yang penting jangan dirubah. Apa keunggulan lokasi Indonesia ini usaha ini dibanding lokasi lain Pak? Karena saya juga jualan di sini juga karena di rumah saya sendiri, ini rumah saya sendiri. Iya. Memang yang terutama kalau saya, yang saya sebarin itu ya dari anak-anak sekolah lewat medsos. Saya sendiri sehingga cuma anak-anaknya bawahnya ada sebelah ini, ada ini, nah itu. Ya, Pak. Yang kedua, apa kendala atau kekurangan yang masih ada pada produk atau jasa Bapak? Kendalanya sih memang ya karena istilahnya orang juga ya kan ada yang naik ada turun itu juga. Misalnya juga memang ada produk-produk makanan istilahnya makanan baru kan banyak makanan anak muda jadi tetap aja agak turun dikit. Tapi kalau saya sih bagi saya masih standar lah, masih standar. Pak, apakah Bapak merasa perlu belajar atau menambah keterampilan tertentu Pak? Ya memang perlu belajarnya. Yang penting saya tuh kalau ada istilahnya ada pemasukan orang segala macam menyapa kasih ini sih topping segala macam ya memang harus saya terima. Makanya saya pernah belajar gitu. Ada kurang saya nih, ini ada sebelah ini, ada ininya. Iya. Kan ada orang yang beli, Iya, nah iya. saya kasihin. Itu aja poinnya sih. Kalau rasa saya seperti itu aja. Kalau rasa nggak bakalan juga. Ya Pak, apakah ada kelemahan dari tempat atau di kios usaha ini, misalnya ukuran atau fasilitas lokasi Pak? Enggak, kalau saya karena kalau sebelah kebanyakan anak sekolah ini jarang makan di sini sih banyak dibawa ini ke sekolah itu aja langsung pulang. Cuma ya tempat juga karena saya kan di depan rumah sendiri nggak ngontraknya. Untungnya saya tuh di Iya. situ jadi nggak ada sewan nggak apa-apa. Menurut Bapak, produk yang Bapak jual banyak dibutuhkan di masyarakat sekitar? Ada sih, jadi menantu saya tuh sekarang kan jualan ini sebelah online, maksudnya sebelah instan. Iya, Oh iya. Jadi menantu saya jualannya di Cirebon kota, jadi buat sebelah instan Oh iya. yang ukuran harga 6.000. Cuma di tempat-tempat taruh di toko-toko Oh iya. udah banyak pelanggan. Ya Pak, kalau dibandingkan dengan pedagang yang lain di sekitar, kira-kira apa yang bikin Bapak lebih diminati? Emang ya saya juga sebenarnya sih nggak nyangka gitu jualan sebelah. Saya sendiri nggak ngerti. Kok kenapa jadi ini? Kok tak tenar? Kalau saya prinsipnya yang penting harga terjangkau sama anak sekolah. Jadi terasa nggak bisa hilang gitu aja. Ada harapan atau target khusus buat usaha ini beberapa tahun ke depan Pak? Target khusus? Kalau saya sih udah segini terus, maksudnya karena anak saya kan sekarang udah kerja, maksudnya dari nggak ada niat, maksudnya ya pengen rezeki nambah, cuma ya gimana saya juga udah tua lah tenaga, jadi bisa adanya gini aja, makanya lagi kemarin SMS itu kan
ulang tahun katanya. Iya. Pak biasa langgan saya tolak, punten saya nggak bisa, nggak ada yang ini. Yang ada yang mantuin kan. Di sekitar sini kan ada yang jualan seperti Bapak. Nah, menurut Bapak nih, itu baru bersetahun ke usahanya. Kalau saya bisa dapat itu juga banyak. Kalau saya sih memang saat ini aja rezeki. Allah tuh ngasih rezeki masing-masing tiap orang jualan. Silakan aja mau jualan sebelah apa, tapi yang penting saya tuh punya rasa sendiri. Walaupun harga bumbu segala macam naik itu udah biasa kalau gitu. Yang penting berarti kalau naik berarti pas saya kan misalnya berarti ngurangin itu aja. Pak, pernah nggak sih Bapak nih mengalami kendala dari masyarakat sekitar, misalnya soal lokasi jualan, izin atau kebersihan? Nggak ada kalau di sini, karena di sini kan istilahnya desa saya sendiri, rumah saya sendiri, ya jadi nggak ada masalah. Pertanyaan yang terakhir, kalau harga bahan pokok naik, itu jadi ancaman nggak sih Pak buat usaha Bapak? Ya kalau bagi saya orang jualan ya udah nggak aneh. Jangan pas naik, wah katanya ini kurangin ini aja. Nah makanya saya kan udah bilang dari awal, udah risikonya orang jualan begitu, naik turun, tapi saya tetap itunya bumbu saya takar udah segitu, nggak bakalan saya kurangin. Makanya kalau istri saya mau buat bumbu takar semua kiloin semua, wah itu berapa kilo itu tetap segitu nggak dikurangin. Walaupun itu naik maupun itu turun udah rasa nggak bakalan hilang. Oke guys, ternyata seperti itulah perjalanan Bapak siapa Bapak? Oh Bapak Aat selama 7 tahun menjadi penjual seblak istighfar ini guys. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hari Sabtu.